Memiliki bekal ilmu yang cukup akan membuat seseorang lebih bijak dalam bersikap maupun bertindak. Dengan bekal ilmu yang cukup, seseorang juga akan lebih hati-hati dalam hidup bermasyarakat dan mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu tak melulu didapat dari sekolah saja, pengalaman sehari-hari juga bisa dijadikan ilmu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah mengapa penting bagi seseorang mencari ilmu dengan baik dan tekun. Selain itu, dalam mencari ilmu juga harus penuh semangat agar tak sia-sia dalam belajar. Beragam cara bisa dilakukan agar seseorang bisa semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Satu di antaranya yaitu dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya beserta rekan yang lainnya akan membahas seputar moderasi beragama. Moderasi beragama, anti kekerasan. Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki luas wilayah 7,81 juta kilometer persegi, dengan populasi sebanyak lebih dari 278 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Husain Insawan MAG, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Kendari, memberikan pandangan bahwasanya moderasi beragama adalah merupakan satu keniscayaan. Prinsip-prinsip hidup moderasi beragama diantaranya bersikap toleran, bertindak adil, anti terhadap kekerasan, mentaati konstitusi dan regulasi, menghormati tradisi, bersikap seimbang, serta menjaga dan mendahulukan kemaslahatan umum adalah merupakan prinsip-prinsip hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menghadapi moderasi beragama? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain dan tidak menyalahkan orang lain apabila berbeda pendapat dengan kita. Kedua, tidak memaksa agama lain mengikuti aturan agama kita. Yang ketiga, menghargai orang lain dan tidak pernah mengganggu orang lain apabila mereka beribadah. Yang keempat, tidak merusak rumah ibadah agama lain. Yang kelima, memiliki empati dan mudah untuk mengendalikan emosi. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menganggap semua orang adalah saudara. Indonesia adalah negara yang mempunyai ragam bahasa, suku, agama, dan budaya. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadikan kita seseorang yang intoleransi. Justru, dengan adanya perbedaan tersebut,
Disitulah kita tanamkan sikap moderat, rasa toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Bukan hanya karena perbedaan pendapat, kita saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi jika kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, hingga kita seenaknya menyalahkan kalangan rendah yang berbeda pendapat dengan kita. Apalagi jika sampai timbul tindakan kekerasan. Peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat hendaknya saling mengingatkan dan saling menasihati satu sama lain bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk kita menjadi saling berpecah belah. Maka dari itu, tanamkan dalam diri kita sikap yang moderasi, karena moderasi adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan bangsa. Moderasi beragama, saling menghormati, saling toleransi. Dalam buku Moderasi Beragama yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 telah disebutkan bahwa salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yaitu anti kekerasan. Kekerasan atas nama agama atau radikalisme dipahami sebagai suatu paham untuk melakukan adanya suatu perubahan baik pada sistem sosial maupun politik dengan melakukan cara-cara yang kekerasan ataupun tindakan yang ekstrim, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal. Inti dari radikalisme adalah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan suatu cita perubahan yang diinginkan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tatanan sosial ke arah tatanan sesuai cara pandangnya saja dan menegasi beragam cara pandang yang lain. Bahkan memandang cara pandang yang lain itu sebagai cara pandang yang sesat, sehingga tidak boleh diberi ruang dan bila perlu harus dihabisi. Bagi moderasi agama, nilai-nilai kemanusiaan adalah salah satu nilai esensial yang harus ditegakkan. Dengan demikian, moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan apapun yang mengatasnamakan nilai agama, karena akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Anti kekerasan adalah salah satu indikator moderasi beragama. Moderasi beragama bisa sendirinya tercipta dengan kesalehan beragama yang tidak terjebak pada keberagaman yang simbolis dan formalis. Radikalisme yang menjadi dasar atas kekerasan agama ini sering dikaitkan dengan terorisme. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini akan melakukan segala cara apapun untuk mencapai tujuannya. Bahkan mereka tak segan untuk meneror orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Moderasi beragama yang berbasis pada nilai-nilai universal agama yang mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Praktik keberagamaan yang moderat menuntut pada dua kesalehan. Yang pertama kesalehan ritual dan yang kedua kesalehan sosial, sehingga perilaku keberagamaan yang santun penuh cinta kasih akan menjadi refleksi konkret dari sebuah keberagamaan yang moderat. Hai, kembali lagi dengan saya. Kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa tentang moderasi beragama anti kekerasan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda tentang moderasi beragama? Moderasi beragama. Jadi pendapat saya sendiri mengenai moderasi beragama adalah bagaimana cara kita dalam beragama itu saling toleransi, saling menghargai antar sesama, tidak memandang dari segi agamanya, bagaimana tidak memandang bahwa ini agama ini dan ini agama ini. Kita harus menghargai sebagai manusia dalam negara ini kita dapat bersatu dan tidak terpecah belah. Saya seperti yang
mereka tidak tahu bahwa ini agama ini sebenarnya mempunyai hak masing-masing, bahwa seperti agama Islam mempunyai hak dalam memandangkan alam itu pada waktu-waktunya, seperti pula agama Kristen bahwa ada harinya mereka akan beribadah. Jadi situ dibutuhkan toleransi dari pihak masing-masing, bahwa dari pihak agama Islam membutuhkan toleransi bahwa agama ini pada hari ini mereka harus mendapatkan toleransi dengan agama ini mereka sedang beribadah. Begitupun sebaliknya, di mana jika ini dilakukan toleransi antar agama ini pada waktu-waktunya tidak akan terjadi kekerasan yang terjadi di luar sana, bahwa biasanya terjadi kekerasan yang cuma dari satu paham saja, karena mungkin ada perselisihan cuma dalam waktu-waktu yang tidak tepatan dan tidak. Baik, terima kasih. Di sini saya bersama salah satu mahasiswa. Saya akan bertanya tentang pendapat tentang moderasi beragama. Baik, kan bisa Anda jelaskan bagaimana pendapat Anda tentang moderasi beragama? Baik, terima kasih kepada saudari telah memberi satu kemudian memberikan pendapat tentang apa sih itu moderasi beragama menurut saya atau pandangan saya. Sebenarnya begini, moderasi beragama ini sebenarnya kalau dalam agama Islam sudah diajarkan bahwa kita ada namanya kerukunan dalam berkehidupan sosial, saling menerima satu sama lain. Tapi konsep ini kan dimunculkan supaya karena kita lihat sekarang bahwa kondisi beragama di Indonesia sangatlah terpuruk, apalagi banyaknya saling terpecah belah antara anak sesama bangsa. Makanya dalam hal ini moderasi beragama sebenarnya saya sepakat dengan konsep ini, karena bagaimana kita saling menerima, saling ada toleransi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Bahwa karena kita melihat sendiri bahwa dalam agama Islam pun kalau tidak ada namanya moderasi beragama, toh kita lihat sendiri dalam agama Islam banyaknya, saya tidak mau sebutkan kelompoknya, tapi bahwa banyak kelompok-kelompok yang selalu menjas Islam itu sendiri, bahwa ini haram, itu tidak boleh, masuk neraka dan lain sebagainya. Padahal dalam agama Islam kita tidak diajarkan seperti itu. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita selalu mengingatkan tanpa ada kekerasan. Ya baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda tentang moderasi beragama? Jadi pendapat saya dalam moderasi beragama adalah di mana kita dalam beragama itu bertoleransi, itu saling menghargai. Kalau di Indonesia ini kan banyak perbedaan. Mungkin itu saja pendapat saya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda dalam menyikapi sebagai mahasiswa menyikapi kekerasan beragama dan suku saat ini? Jadi pendapat saya untuk kekerasan kan di Indonesia kan banyak budaya, banyak suku. Jadi lebih besar kemungkinan untuk adanya saling berbeda pendapat, tidak menghargai. Jadi itu mungkin kasus dari perbedaan atau tidak adanya toleransi. Jadi itu dari pendapat saya. Jalan dengan keberagamaan yang anti kekerasan, moderasi beragama memunculkan nilai-nilai kesetaraan sosial dari keberagamaan yang sejati. Nilai-nilai kepribadian adiluhur yang tergambar dalam perilaku konkret yang disebut dengan akhlakul karimah. Agama yang ramah, bukan marah. Agama yang mengajak, bukan mengejek. Agama yang membina, bukan menghina. Agama yang merangkul, bukan memukul. Serta Keberagamaan yang penuh cinta kasih tanpa pilih kasih.